Enggak ada hak Bapak untuk membahas Bibel. Kenapa bisa? Takkan dapat. Bapak udah lihat surga. Apa? Pak Juma sudah lihat surga. Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Lensa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Jadi kan selama 22 tahun itu yang kita tadi belum bisa simpulkan berapa kali turunnya itu maksudnya gimana sih Bang? Jadi maksudnya itu kan Nabi Muhammad tuh menjelaskan kepada sahabat itu proses saat turunnya itu gimana sih sampai 22 tahun kan berarti berkali-kali kan? Apakah ada proses dia sedang berdiam diri lalu wahyunya turun atau secara spontan lagi ngobrol tiba-tiba dia ngobrol atau gimana? Iya, jadi proses pewahyuan yang terjadi kemudian itu sama yang dialami oleh Nabi Musa, sama yang dialami oleh Nabi Abraham, Ibrahim, sama. Pada prinsipnya seluruh Nabi itu mengalami proses pewahyuan dalam 3 fase. Jadi dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 51, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya ketika seorang nabi menerima wahyu dari Allah itu diantaranya ada 3, salah satu dari 3 atau ketiga-tiganya. Wa ma kana li basyarin ayyukallimahullah illa wahya aw min wara hijab aw yursila rasulan fayuhhiya bi isni ma yasha innahu aliyyun hakim. Jadi tidaklah seorang itu berbicara langsung dengan Allah, tidak, melainkan dengan 3 cara. Salah satunya diantaranya adalah melalui proses pewahyuan. Ada yang dari belakang tabir, lalu kemudian ada yang diutus malaikat kepada mereka. Nah, Nabi Muhammad ini mengalami ketiga-tiganya. Melalui pewahyuan yang langsung ke dalam hatinya, langsung ilham, berupa ilham masuk ke dalam jiwanya, masuk ke dalam pikirannya, benaknya. Kemudian yang kedua melalui belakang tabir. Seperti yang dialami oleh Nabi Musa. Ya Musa, ya aku menyeru Musa dari balik tabir, dari balik pohon. Itu tabir itu melalui perantaraan. Kemudian mengirim malaikat. Nah, ketika Roh Kudus datang kepada Nabi Muhammad, ketika kemudian malaikat datang kepada Nabi Musa di Gunung Sinai, itu melalui perantaraan malaikat. Jadi 3 hal ini yang dijadikan oleh Allah sebagai kendaraan penyampai pesan kepada nabinya, baik kepada Nabi Muhammad maupun nabi-nabi yang lain. Nah, kemudian tidak ada manusia yang menjadi saksi. Dalam arti kata, tidak ada manusia yang melihat malaikat itu turun kepada Nabi Muhammad dalam wujud asli. Enggak ada. Tidak ada. Karena yang ditemui hanyalah nabi yang dimana mereka yang menerima firman. Seperti Nabi Musa menerima kemudian kitab Taurat. Tidak ada manusia yang menyertainya. Tidak ada manusia yang melihatnya. Malaikat datang kepadanya. Itu enggak ada. Seperti itu, saudara. Jadi ketika Nabi Muhammad menerima wahyu, itu kita ketahui, umatnya tahu, paham, sahabatnya paham ketika Nabi Muhammad memberikan kabar baru. Misalnya memberitakan tentang sholat, memberitakan sebentar malam memberitakan tentang puasa. Itu wahyu baru itu yang diterima tuh. Yang pada akhirnya terangkum dalam satu kitab. Nah, itulah Al-Quran. Di dalamnya seluruh hukum-hukum terkumpul. Makanya tadi saudara Krishna, ya, Kristian, waktu pertama kali berbicara mengenai Roh Kudus, pola Roh Kudus yang ada di Kristen itu keliru. Roh Kudus yang benar adalah Roh Kudusnya datang mengajarkan kepada roh kebenaran, roh kebenarnya mengajarkan kepada murid-muridnya, murid-muridnya merangkum semua ajaran Roh Kudus itu di dalam sebuah kitab. Jadi ketika umat Islam ini mengalami masalah dalam kehidupan keberagamaan, maka mereka kembali bertanya kepada Quran, bertanya kepada Roh Kudus, bertanya kepada ilmu Roh Kudus yang pernah dititipkan kepada penyampai wahyu, penerima wahyu yaitu Nabi Muhammad yang kemudian ditorehkan dalam sebuah kitab. Itu kalau di Islam. Jadi ketika ada masalah, Roh Kudusnya membimbing melalui catatan yang ada dalam Al-Quran. Al-Quranlah sebagai obat untuk mencari solusi. Itu Roh Kudus. Kalau di Kristen enggak. Kata Kristen Roh Kudusnya datang ke orang per orang. Itu keliru. Kenapa? Antar sekte
dengan sekte yang lain berbeda pandangan. Nah, mana Roh Kudus yang benar? Nggak ada kan? Nggak bisa ditentukan mana Roh Kudus yang benar. Yang satu mengatakan begini, yang satu mengatakan begini. Sekarang Roh Kudus yang benar yang mana? Nah, kalau di Islam ketika ada perbedaan pendapat, kembali kepada Roh Kudus. Apa kata Roh Kudus? Ya Al-Quran. Maka keputusannya ada di Al-Quran. Ambillah keputusan berdasarkan isi Quran. Nah, kalau Kristen ambil keputusan berdasarkan apa? Roh Kudus. Roh Kudusnya pendeta Esra Soru mengatakan begini. Roh Kudusnya pendeta yang satu mengatakan begini. Nah, mana Roh Kudus yang betul? Jadi Roh Kudus itu konsepnya cuma di Islam, bukan di Kristen. Kalau di Kristen memang tidak mengenal kata Roh Kudus. Nanti mengenal kata Roh Kudus setelah masuk di Indonesia kitabnya. Kalau di luar, di Yunani itu disebut pneumahagios. Apa itu pneumahagios? Roh bersih atau jiwa yang bersih, atau roh yang murni, atau makhluk hantu yang murni. Nah, sedangkan kalau di Al-Quran, Ruah HaKodes sama seperti Roh Kudus dalam Al-Quran. Ruhul Kudus dengan Ruah HaKodes sama. Kristen nggak punya pola itu sebenarnya. Cuman karena Yesus ini memang diutus kepada Bani Israel, maka Yesus berbicara menggunakan bahasa Ibrani atau Aram. Dia mengatakan Ruah HaKodes. Ruah HaKodes itu merujuk kepada roh yang suci. Roh suci ini merujuk kepada malaikat. Itulah yang kami sebut Jibril, malaikat Jibril. Makanya dalam Al-Quran tuntunannya jelas. Qul nazzalahu ruhul kudus min rabbika bil haqqa. Roh Kudus itu menurunkan Al-Quran dari Tuhanmu dengan kebenaran. Siapa Roh Kudus ini? Maka diketahui dia Jibril. Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah. Nah, dikatakan barang siapa menjadi musuh Jibril, ketahuilah bahwa dialah Jibril yang menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah. Berarti Jibril adalah Roh Kudus. Berarti Roh Kudus adalah Jibril. Itulah yang datang kepada ibunya Yesus pada bulan ke-6. Gabriel datang. Nah, itulah Roh Kudus itu. Jadi Roh Kudus itu adalah Gabriel, Gabriel adalah Roh Kudus. Nah, Kristen membedakan antara Gabriel dan Roh Kudus. Kesalahan fatal yang telah dilakukan oleh kalian. Sedangkan Yesus mengatakan dalam Yohanes 3 nomor 34, siapapun di antara manusia yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka roh Tuhan ada padanya, tak terhingga. Nah, itu begitu juga di dalam kitabnya orang Yahudi, dalam kitab Bilangan 11 nomor 25, Nabi Musa didatangkan kemudian kepadanya roh kebenaran. Lalu roh kebenaran yang ada yang hinggap pada Nabi Musa diambil sebagian, disimpan kepada orang biasa. Setelah roh yang ada dari Musa itu disimpan kepada orang biasa, nampaklah orang biasa tadi berubah menjadi nabi. Makanya dalam kitab saudara, 10 detik. Dalam kitab saudara 1 Yohanes 4 nomor 1 dikatakan apa? Waspadalah kepada, ujilah setiap roh. Ujilah setiap roh. Jangan asal percaya, tapi ujilah setiap roh yang ada. Sebab nabi-nabi palsu, tuh, berarti roh identik dengan nabi. Kalau dia nabi palsu, maka dia adalah roh jahat. Kalau dia nabi yang benar, maka dia adalah roh kebenaran. Makanya Yesus mengatakan, akulah kebenaran. Kenapa Yesus mengatakan akulah kebenaran? Karena Yesus adalah seorang Nabiullah, Rasulullah, ila Bani Israel, untuk Bani Israel. Demikian, silakan. Oke Bang, Ya. berarti saya sedikit menangkap, berarti kan Al-Quran ini tadi Abang bilang selama 22 tahun 22 hari itu turun kepada Muhammad melalui Jibril, itu kan nggak ada yang melihat. Nah, lalu ada beberapa isi Quran yang misalnya ya, kalau ada rampasan perang 1/5 buat Muhammad, lalu harus misalnya istilahnya memerangi orang kafir yang tidak mengtuhankan Allah dan lain-lain. Itu gimana Bang? Emang itu Abang seberapa yakin itu tuh dari Tuhan bukan dari Muhammad? Thank you. Iya. Jadi gini saudara, terlalu jauh Anda melihat. Al-Quran diajarkan untuk seluruh umat manusia. Sebelum Nabi Muhammad datang, manusia hidup dalam keadaan kekacauan, porak-poranda. Orang Romawi memegang terjemahan kitabnya orang Yahudi, tapi kerjanya menginflasi, menekan, menjajah, merampas, ya, menjara. Padahal sudah ada otoritas. Otoritas apa yang mereka punya? Otoritas gereja, katanya anak-anak Tuhan. Tapi kerjanya membunuh, mengejar, menangkap, memenjarakan, menjara, merampok, menjajah dan seterusnya. Itu fakta real. Siapa yang tidak mendengarkan suara gereja, bunuh, penggal. Galilea mati, penggal karena tidak seirama dengan gereja.
Zaman Nabi Musa, seluruh orang yang diajarkan kemudian untuk diperangi, dibunuh. Jangan kau biarkan apapun yang bernapas. Anda baca kitab Bilangan 31, Anda baca Ulangan 20, nomor 10 dan seterusnya. Perintah Tuhan apa? Bunuh. Kenapa? Karena memang harus ditumpas orang-orang yang melanggar firman Tuhan. Harus orang-orang yang membuat kerusakan di atas muka bumi, yang membuat kemaksiatan di atas muka bumi, harus diperangi. Sodom Gomora merusak kerusakan di bumi, diratakan oleh Tuhan. Kaumnya Nabi Nuh diratakan, kaumnya Nabi Daud, semuanya yang membuat kerusakan di atas bumi. Atau Tuhan berpaling darinya. Tuhan tidak mau lagi memandang dia. Seperti Bani Israel, Tuhan berpaling, tidak mau lagi pandang. Tidak mau lagi dipandang oleh Tuhan. Nah, Nabi Muhammad datang, dia membawa hukum-hukum. Dan itu sudah dinubuatkan di dalam Ulangan 33 nomor 2. Terbit dari Sinai. Lalu kemudian di Zair. Lalu kemudian di Faran. Dia datang dengan membawa pasukan 10.000 orang suci. Di tangan kanannya ada obor api yang menyala-nyala. Apa itu maksudnya? Dia membawa pasukan 10.000 orang suci, orang yang bersunat, membawa hukum. Di mana hukum yang ada di tangan kanannya adalah hukum yang akan membakar semua hukum-hukum jahiliyah yang ada di depannya. Siapa yang mempraktekkan itu? Siapa yang menggenapi itu? Nabi Musa enggak, Nabi Daud enggak, Salomo enggak, Yeremia enggak. Siapa? Yesus apalagi? Enggak. Paulus lebih-lebih. Lalu siapa? Baginda Rasulullah Muhammad SAW meratakan kota Mekah dengan membawa 10.000 pasukan, dikenal dengan sejarah Fathul Makkah. Bagaimana Nabi Muhammad membawa pasukan 10.000 dari Madinah untuk menundukkan kemudian kota Mekah. Dia yang menggenapi. Makanya apologet Islam Indonesia itu disebut nama API, karena apologet Islam Indonesia berdiri dengan niat dan visi untuk menghancurkan segala konsep-konsep hukum-hukum pagan di atas bumi pertiwi Indonesia. Begitu saudara. Jadi Nabi Muhammad itu datang, sudah dinubuatkan. Bahkan apa? Coba sekarang ini Anda buka Bible, Anda baca Kisah Para Rasul 3, nomor 22, nomor 23. Anda baca sekarang. Jangan sebut itu Nabi Muhammad, tapi tolong Anda renungkan itu siapa? Apa yang dikatakan di situ? Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan, Taurat Musa dikatakan, Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa. Dan dikatakan, dan akan terjadi barang siapa yang tidak mendengarkan nabi tersebut akan dilenyapkan dari bangsa kita. Itu nabi mana itu? Gak usah masuk ke perjanjian lama, terlalu berat buat saudara. Perjanjian baru aja. Tolong tunjukkan siapa yang dimaksud dalam perjanjian baru ini. Di perjanjian baru aja, di Kisah Para Rasul. Di Kisah Para Rasul 3 nomor 23. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan, Taurat Musa dikatakan Tuhan akan mengutus seorang nabi? Dan akan terjadi, berarti harus, wajib, akan terjadi. Siapapun yang tidak mendengarkan nabi yang sama seperti Musa itu akan dibasmi, akan dilenyapkan, akan dibunuh, akan dihilangkan dari bangsa kita. Pertanyaan saya, nabi yang dimaksud Lukas ini siapa? Silakan Anda jawab. Itu dengan sebutan Alkitab. Karena saya tahu itu bukan Alkitab. Tidak pernah saya sebut kitab Anda Injil, karena saya tahu kitab Anda bukan Injil. Saya tidak pernah menyebut kitab Anda dengan kitab Taurat, karena saya tahu kitab Anda bukan Taurat. Lalu kenapa saya menjadikan itu rujukan? 1, karena Anda Kristen. Lalu kenapa harus kitab itu? 2, karena kitab itu adalah catatan-catatan wartawan. Ketiga, catatan wartawan tentu ada kebenaran di dalamnya. Karena kalau seorang wartawan menuliskan berita hoax, murni hoax, maka dia akan ditinggalkan. Posisi penulis kitab saudara adalah wartawan yang melakukan penyelidikan yang terjadi terkait dengan objek materinya adalah nabiku. Siapa nabiku? Nabi Isaku, Nabi Musaku, Nabi Daudku, Nabi Ibrahimku yang menjadi olahan pabrik dari pewarta sehingga melahirkan surat kabar bernama Bible. Jadi berita yang muncul di dalam surat kabar yang dihasilkan dari pewarta yang melakukan penyelidikan sejarah terkait dengan nabiku yang kuimani ini, itu masih tertoreh kebenaran di dalamnya, meskipun status kebenarannya bukan firman Tuhan, tapi kebenaran ilmiah. Maka Al-Quran mengatakan, Ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, mengapa engkau mencampur adukan antara kebenaran dan hak?
Padahal engkau tahu itu adalah sebuah kebenaran. Engkau tahu adalah sebuah kebenaran. Tapi engkau lakukan pencampur adukan. Apa bukti pencampur adukan? Engkau memberikan berita-berita kabar-kabar kepada pewarta-pewarta tersebut. Lalu diterangkan dalam Al-Quran, "Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah." Pewarta atau wartawan-wartawan tersebut setelah kau berikan berita-berita tentang apa yang dihasilkan dari pengajaran para nabi, kau campur adukan dengan berita-berita kosong sehingga pewarta-pewarta itu menuliskan kitab itu dan mengatakan ini dari Allah padahal itu bukan dari Allah. Jadi kenapa saya gunakan kitab saudara? Ya karena Al-Quran tidak mungkin Anda imani. Kalau saya beritakan Al-Quran mana Anda percaya? Qad aflahal mu'minun. Jelas itu orang-orang mukmin yang diberi keberuntungan karena percaya kepada Quran. Nah sehingga ketika Anda bertanya, saya menjawab pakai Al-Quran, apakah Anda beriman? Tidak. Apakah Anda beriman kepada Bible? Beriman. Kalau saya menjawab pakai Bible dan Anda tidak percaya, maka tanyakan kepada saudara, kenapa saya tidak percaya kepada Bible? Hanya oleh karena yang menerangkan adalah Bang Suma. Tapi kalau pendeta yang mengajarkan apapun yang dikatakan, saya percaya mati-matian. Padahal itu hanya doktrin dan dogma. Itu saudara. Jadi saya menyampaikan kebenaran yang muncul. Al-Quran mengatakan, lima talbisunal haqqa bil batil. Mengapa engkau mencampur adukan yang hak dan batil? Boleh saya tanggapi Bang Zuma? Iya, silakan. Oke, Bang Zuma tadi bilang kalau surat dari kabar gitu dari para istilahnya bahasa sekarangnya jurnalis di sana. Nggak mungkin 100% palsu tapi ada yang benar. Nah ini abang memilah mana yang benar mana yang palsunya kayaknya keinginan abang doang. Ini saya lanjutin dulu ya. Jadi abang itu Nabi Musa, Nabi Ibrahim dan lain-lain sebelum Islam datang tuh bang, udah ada yang mengakui mereka adalah nabinya, yaitu Yahudi. Yahudi itu mengakui Musa itu nabinya mereka, ya aku kasih tahu. Lalu kami datang. Nah jadi abang maksud aku gini loh, abang kan merasa itu adalah nabinya umat Islam, itu menurut aku sepihak aja sih. Nah terus abang tidak menjawab juga mengenai kenapa abang membawa nubuat tentang Muhammad tapi di kitabnya kita. Itu lucu banget sih. Buat kami kayak ternyata abang tuh ternyata timbang pilih gitu. Di saat sesuatu misalnya mengatakan kalau Yesus itu utusan, berarti abang percaya gitu. Nah berarti abang percaya. Saya jawab. Ntar dulu, berarti di situ abang sedang percaya Bible. Terus ketika misalnya Yesus dikatakan karena dia kita hidup, misalnya abang jadi nggak percaya sama Paulus. Nah jadi abang tuh bingung, menurut saya sebagai pendebat tuh bingung arahnya kemana loh. Jadi gimana Bang? Oke, saya jawab. Saya katakan Anda itu adalah orang yang kehilangan arah. Dari awal pembukaan materi tadi saya katakan Kristen itu adalah penumpang gelap. Saya ulang lagi sekali lagi. Dengarkan wahai seluruh umat Islam dan orang Kristen yang ada di Indonesia. Orang-orang Kristen itu adalah penumpang gelap. Mereka bukan bagian dari agama para nabi. Kristen ini penumpang gelap yang hanya menggunakan kitab-kitab yang menceritakan tentang sejarah yang terkait dengan Bani Israel. Tok. Itu saja. Kemudian ketika saudara berbicara mengenai Bang Suma, kenapa Anda menggunakan kitab saya? Karena Al-Quran saya mengatakan apa? Ya ahlal kitab, wahai Bani Israel ahli kitab. Jadi Kristen ini bukan ahli kitab ya, jangan Anda merasa. Kalau bahlul kitab ya, saya berani mengatakan itu. Al-Quran menyuruh, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa yafuna an katsir. Wahai ahli kitab Yahudi dan Nasrani, utusanku datang kepadamu telah datang, yaitu nabiku Nabi Muhammad. Tujuannya datang kepada kalian adalah untuk menjelaskan sebagian isi kitab yang kalian sembunyikan. Kenapa saya menggunakan narasi kitabmu, saudara? Karena saya tidak berdialog dengan ahli kitab. Karena ahli kitab telah menyembunyikan kitab itu. Saya berhadapan dengan orang Kristen yang hanya menggunakan hasil olahan wartawan. Maka yang saya sajikan adalah hasil dari wartawan. Kalau saudara mampu menggagalkan bunyi Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 15 bahwa ahli kitab menyembunyikan kitab Taurat dan Injil, berarti Anda bisa menunjukkan kitab itu. Apakah Kristen, otoritas gereja seluruh dunia mampu menunjukkan kitabnya Nabi Musa? Sampai ular naga bisa pakai pampers, Kristen tidak akan sanggup untuk menunjukkannya. Nah, apakah orang Kristen mampu menunjukkan kitab Injil yang diajarkan oleh Yesus di dalam Markus 14 nomor 1,
di dalam Yohanes 1 nomor 53, di dalam Kisah Para Rasul 7 nomor 35 dan seterusnya. Apakah Kristen mampu menunjukkan Injil Yesus yang diberitakan oleh Yesus oleh Filipus? Apakah orang Kristen mampu menunjukkan Injil Allah yang diberitakan oleh Yesus? Tidak akan mampu. Sampai kemudian Pak Bombo lolos Polwan, tidak akan pernah Anda bisa menunjukkan kitab-kitab itu. Maka satu-satunya solusi untuk menyadarkan saudara adalah catatan-catatan wartawan yang Anda imani sebagai firman Theos. Itu, renungkan itu. Saya menggunakan itu bukan berarti saya mengaku itu benar. Itu abang Tapi bilang kalau kita tuh adalah wartawan. Justru abang sedang lari dari pertanyaan pertama saya, di mana abang seberapa yakin kalau Quran abang itu adalah wahyu. Saya boleh paparkan sedikit ya. Sebenarnya isi di dalam Quran abang tuh hampir lebih dari 30% tuh membahas Yahudi dan Nasrani. Bahkan ajaran-ajarannya juga mengungkit tentang cerita-cerita Musa yang sebenarnya di Torah juga sudah ada. Jadi kalau abang berbicara dan yakin dan bangga gitu dengan Quran abang, kalau saya sebaliknya bang, kan abang bilang warta nih, saya boleh bilang seperti ini. Justru Quran abang adalah Quran pengulangan hal-hal yang sudah ada di masa lalu diubah-ubah sedikit demi sedikit, sehingga menjadi sebuah yang akan mendukung kepentingan dari Nabi Muhammad. Karena isi-isinya bang, ini saya kasih tahu dulu. Jangan panas dulu bang. Abang kan enggak. Saya lagi dipanggil, saya lagi tunggu. Kalau materi-materi kelas teri kayak begini, saya serahkan nanti ya, jangan personal, santai, jangan personal. Kelas teri kayak begini lebih cocok. Jangan langsung bilang kelas teri kalau udah gelagapan. Di-mute dulu, Dinda Fandi di-mute dulu. Jadi gini, saudara dengarkan saya ya, terkait dengan Al-Quran saya. Bersama saya tidak perlu penyampaian Anda itu buat saya hanya ekor cicak. Jadi gini. Dengar pelan. Saya ada kegiatan. Anda turun kalau gitu. Anda turun, habis itu Anda naik lagi. Ya turun dulu. Ya habis ini Anda naik karena saya ada kegiatan. Saya lagi di rumah keluarga. Jadi gini, Al-Quran itu memiliki sumber. Sumbernya Al-Quran itu langit. Sedangkan kitabmu itu sumbernya bumi. Sumber langit itu jauh lebih valid karena bersumber dari sang Al-Kalam, Sang yang maha mengetahui. Annallah sami'un alim. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar, lagi maha mengetahui. Dari sana sumber Al-Quran. Sedangkan kitabmu sumbernya dari wartawan-wartawan yang tidak dikenal oleh Yesus itu sendiri. Yesus tidak mengenal Lukas, tidak mengenal Matius, tidak mengenal Markus, tidak mengenal Yohanes. Jadi sama-sama punya sumber. Bible punya sumber yaitu manusia, wartawan-wartawan lepas tadi. Al-Quran punya sumber yaitu pencipta langit dan bumi yang melihat masa Musa, yang menyaksikan masa Isa alaihissalam. Jadi kalau ada kesamaan itu karena menceritakan satu objek yang sama. Cuman yang menceritakan Al-Quran adalah yang maha mengetahui, Allah, dan yang menceritakan Bible, peristiwa Yesus itu yang menceritakan adalah manusia yang punya kelemahan. Jadi kalau ada kesamaan itu karena karena berbicara tentang objek yang sama. Nah, kenapa Al-Quran berbicara mengenai Bani Israel? Al-Quran mengatakan dalam surah Al-Ma'idah, "Walaqad ahazallahu mitsaqa Bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiban wa qala Allahu inni ma'akum." Jelas itu. Allah tadinya sebelum mengutus Nabi Muhammad memilih 12 Bani Israel dan Allah mengatakan inni ma'akum, aku bersama dengan kalian. Nah, ketika mereka ingkar, Allah kemudian memilih Nabi Muhammad untuk meluruskan mereka. Ya, dari itu Bang Mandi agamanya apa? Boleh saya tanya? Islam Bang, silakan. Apakah Islam sudah mengajari umatnya? Jemaahnya sudah benar? Apa ini orangnya? Ya, kita Langsung aja bertanya Bang, apa yang mau ditanyakan? baca kitab jangan separuh-paruh ya. Dari awal dong. Sudah baca lengkap belum Alkitab? Sudah baca habis belum? Bibel Bang, Bibel. Sudah. Ya. Iya, dari Kejadian sampai Wahyu. Udah. Sudah dimaknai apa yang dikata di Bible? Kenapa? Sudah dimaknai enggak? Udah, Bible sendiri yang memaknai dirinya kok. Jangan dipotong-potong, jangan bacanya dari satu-satu doang. Soalnya saya baca ayat satu dengan ayat yang lain itu saling berhubungan. Saya bacanya dari bawah ke atas Bang, nggak usah ragu kalau saya. Sekarang dari atas. Sedangkan di Al-Quran kalian, di agama kalian itu banyak yang
banyak komplainnya, ada inilah komplain ini komplain itu. Bisa baca kitab saya memang. Saya nggak bisa baca kita, soalnya saya belum pelajari. Kirain bisa. Dan satu lagi, ayat di dalam Bible jangan dipelintir-pelintir. Ya, Enggak, justru Kristen yang memelintir kitabnya sendiri. Saya justru meluruskan semua data-data di Bible yang dibengkokkan oleh Kristen secara berjamaah lagi. Kamu salah. Saya penginjil jalanan. Penginjil jalanan. Berarti kamu Ya. bukan menginjil umat Islam dong. Kenapa? Menginjil Kristen? Sedangkan umat Islam aja kalau menginjilnya belum habis. Banyak ada kayak ini. Yang perbedaan di agama Islam masih banyak. Abang, saya boleh nanya sesuatu, Bang? Ya, Bang, tanya apa? saya boleh. Kapan rencana Anda meninggalkan dunia? Terlalu cerewet Anda itu. Tuhan Yesus memanggil saya ikut. Dan saya tanya kembali. Apa? Kapan Tuhan kamu memanggil kamu? Apa tadi barusan? Apa? Tuhan Yesus, Tuhan memanggil saya mengikuti dia, saya ikutin dia. Sedangkan kamu, kalau Tuhan panggil kamu ikutin nggak? Yesus itu tidak pernah memanggil Kristen. Yesus memanggil muridnya Bani Israel. Ente siapa rupanya? Ente Bani Israel. Iya, saya murid dia, saya belajar dari dia. Murid. Gimana Anda mendaftar? Saya tadi bicara tentang ketuhanan. Untuk menjadi murid Yesus itu harus tamat melakukan hukum Taurat. Siapa bilang gitu? Yesus yang mengatakan itu. Enggak dong. Matius 19 nomor 16 nomor 17. Baca-baca Google dia ini, Pak. Syarat menjadi murid Yesus. Syarat menjadi murid Yesus itu dengan Hidup benar. Ayat 8. Kau ya, hidup benar itu gimana? Hidup benar itu menjalankan hukum Taurat atau gimana? bukan hanya hukum Taurat. Iya, lalu hukum Taurat dulu. Baca dulu Yohanes 8. Harus step by step. Kalau Yohanes 8 itu ucapan Yesus untuk Bani Israel, bukan untuk Karisteng. Iya, baca. Karisteng itu panumpang gelap. Baca dulu. Jadi ketika ada seorang yang datang bertemu dengan Yesus, orang ini berkata begini, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus begini, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub." Pertanyaan saya, ada nggak perintah Tuhannya Abraham, Yakub agar supaya manusia menyembah Kristus? Ada nggak? Woi, Lempala. Jimmy, dibuka mic-nya Jimmy. Ayo ada Teman-teman Jimmy. yang lain boleh dijawab. Ada Kristen, silakan yang Kristen. Nah, coba tunjukkan di mana Ini saya bicara dengan, maaf, ini saya bicara dengan Pak Juma. Ya, saya gurunya Pak Bom. Apa? Kita Pak jangan lari dari konteks. Tadi kita berbicara tentang ketuhanan. Elohim itu adalah roh. Dia dibangkitkan. Di mana dalilnya Elohim itu adalah roh? Tunjukkan. Yang sampai 24. Itu Theos, dewa itu bukan Elohim. Ada aja ini ya. Dari mana kamu katakan Theos? Di mana kamu katakan Theos itu, Theos itu deh. Di situ apa bacaannya? Di situ dikatakan pneuma hotheos. Baca dulu lain lembaga Indonesia. Pneuma hotheos. Lah, bahasa aslinya dong. Gimana sih? Arti Theos itu Elohim. Mana ada Theos artinya Elohim? Mana ada Theos artinya Elohim? Di siapa ngejarin Theos Elohim? Tuhan itu Elohim. Mama, solang generasi. Dari mana? Kata Tuhannya Yahudi, jangan kau menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Kok Tuhannya Yahudi panggil Theos? Ada aja. Yang dia Enggak ada begini-beginian, enggak ada begini-beginian. Dengar Pak Juma. Orang Yahudi. Dudukkan dulu. Antara Elohim untuk guna-guna antara Elohim dengan Theos itu laksana langit dan kolong
kandang babi. Paham? Elohim itu pencipta langit dan bumi. Theos itu Emang dewanya juga orang punya Roma gitu disiplin Yunani. tentang bahasa. Udah nggak usah terlalu lebay kali. Emang kalian ngerti bahasa? Yang perlu punya saudara latar pahami, belakang dengar, bahasa dengar, gitu. saudara kita katanya tadi berbicara mengenai konsep Tuhan, kok jadi sekarang lari ke bahasa? Wah, iya, Kalau itu kan perbandingan bahasa barusan yang kalau disebutkan. berbicara mengenai Elohim itu berbicara mengenai skala besar, yaitu pencipta langit dan bumi yang menyatakan diri melalui ciptaannya kepada nabi-nabi yang datang kepada Bani Israel. Di ufuk yang berbeda, kalau berbicara belum selesai. Saudara, belum selesai. Supaya Kalau berurut-urutan. berbicara Siapa tuh? mengenai Theos, itu berbicara mengenai sembahan-sembahan Romawi, Yunani, India, Mesir. Itu penyembahan terhadap dewa-dewa. Jadi bedakan. Nah, 10 detik saya simpulkan. Elohim Begini. adalah Jadi kalian Rabbus itu samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Sedangkan Theos adalah dewa yang nusul ke bumi menjadi Hercules, menjadi Krishna, menjadi Zeus, menjadi Baptis, menjadi Horus, menjadi Yesus atau menjadi Yesus. Jangan goblok. Gitu ya. Jangan emosi, silakan giliranmu. Giliranmu silakan. Halo? Ya halo, lagi di mana? Iya. Iya, lagi di Medan. Oh, apa kabar? Masya Allah. Sehat. Oh, sehat. Halo? Iya, Ya. sehat. Kita berbicara tentang keesaan Tuhan. Jangan berbicara keesaan Tuhan dulu, berbicara Tuhan dulu, Tuhan dulu yang kamu bahas. Apa itu Tuhan? Tuhan adalah bayi yang Tuhan yang mulia. minum, bukan bayi yang minum tetek, bukan. Saya sudah mengerti arahnya. Ini Bapak bicara Yesus ini. Anjing, Jadi manusia. jangan hina-hina kau ya. Anda kan Sopan Kristen, kau ngomong. Maria. Anda kan Bangsat. Kristen, berbicara Binatang, mengenai ya, konsep paham. Tuhan, berarti berbicara Ya. kalau Kristen skala Tuhan dibicarakan, maka Kristen harus menerima dan menelan pil pahit kalau Tuhannya Mintai Kristen itu kau bayi. adalah anak bayi yang netek sama wanita dewasa, gitu loh. Berbicara mengenai konsep Tuhan kan? Konsep Tuhannya Pak Juma, Kristen berbeda. Sabar saudara. benar. Konsep Tuhannya Kristen dengan Tuhannya agama Yahudi, agama Islam itu berbeda. Kalau Tuhannya Kristen, satu, dia adalah sembahan atau Tuhan atau ilah yang pernah netek kepada wanita remaja. Dua, sembahannya Kristen adalah makhluk kuburan. Itu valid itu. Itu nggak bisa Anda Dengar, saya ragukan itu. Nabi kau Itu ya. nggak boleh. Itu Saya mau terangkan. nggak bisa Anda pungkiri itu ya. Ya telan Nabimu itu ya yang- saudara ya. Emosi dia. Bicara Tuhan larinya ke Nabi. Ya mungkin ada saudara-saudara Keilon silakan. Apa itu Tuhan? Apakah Tuhan itu nete Tuhan makhluk kuburan? Saya Di mau jawab Kristen? ya. Nabimu yang Ya. suruh nete ini yang bukan istrinya ada. Salah ente menghujat itu, ente menghujat. Tidak ada dalilnya itu, tidak ada dalil. Saya terangkan. Kalau saya Lukas 11:26 Tuhannya Kristen itu pernah nete. Ya lanjut. Oke ya. Begini, tadi Pak Juma katakan Tuhan orang Yahudi sama Tuhan orang Kristen berbeda. Tuhan Iya, orang pasti. Kristen menetek. Ya, jelas. Ya. Oke, dengar Pak Juma. Orang Makhluk kuburan Yahudi juga. tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Ya memang mengakui sebagai manusia aja Jangan karena dipotong dulu. Jangan sepotong-sepotong kau dengarnya. Halo, dengar dulu Pak Juma. Makanya ketika Yesus ditangkap sama imam-imam, sama orang Yahudi, ya, diperhadapkan kepada Pilatus, ya. Hai imam-imam, yang dihadapkan ini Tuhan atau manusia? Diam dulu kau Dia dengar. aku jelaskan. Dihadapkan kepada manusia. Jangan emosi. Manusia. Kita Pria berbicara emosi. mengenai kita berbicara mengenai Tuhan atau potong, bicara jangan manusia, saudara. Ini katanya kamu menawarkan tema tentang Tuhan. Tapi yang kamu bahas manusia. Yang dihadapkan kepada Pilatus itu manusia. Mana yang mau dibahas, Tuhan atau manusia ini? Makanya berkuterangkan Pak Juma.
Apa yang mau kau terangkan? Saya kan udah final. Bagaimana aku menerangkan kalau Pak Juma nggak mau dengar? Saya sudah dengarkan, makanya saya tanggapi. Dengarkan. Kalau yang Anda ingin mengatakan, Zuma ini enggak mengerti Dengarkan, diskusi. dengarkan. Kita bicara Anda mau fakta, bahas ada dalilnya, Dengar ada apa ayat. dia? Anda mau bahas manusia atau bahas Tuhan? Jelaskan dulu. Dengarkan. Memang tadi Pak Juma katakan Tuhan orang Kristen nete. Ya itu benar itu. Oke, saya terangkan. Salah nggak? Salah nggak? Iya, saya terangkan betul. Enggak, Saya salah menunjukkan tidak? dia. Nah, betul gitu dong. Nah, dengarkan ya. Nah, dengarkan itu saudara-saudara Kristen di bawah. Tuhanmu itu Iya. pernah nete. Jadi Nah, orang lanjut. Yahudi tadi Bapak katakan Tuhannya nggak nete. Mm-mm. Karena orang Yahudi nggak mengenal Yesus. Ya, Kurang apa pengenalan Yahudi kepada Yesus? Kalian yang tidak dengar mengenal dulu Pak Yesus. Juma. Kalian menuduh sesuatu Beda yang Yahudi, beda. Kita bukan Judaisme, kita bukan agama Yahudi, kita agama Kristen. Ya, makanya aku bilang kamu itu penyembah makhluk kuburan, kan gitu. Dengar dulu Pak Juma, saya terangkan. Itu kan paham Pak Juma. Makanya orang Yahudi katakan salibkan dia. Salibkan dia. Yang disalib Karena ini dia Tuhan atau mengatakan- manusia? Manusia. Nah, manusia gitu dong. Ya. Sementara yang kita bahas ini Manusia. Tuhan. Tuhan menjadi manusia. Itu pagan itu, pagan. Saya pakai data Pak Juma. Kita bicara nggak pakai asumsi, kita bicara pakai data loh. Jadi kalau kita bicara pakai asumsi pribadi kan nggak betul. Kita pakai ayat, kita pakai firman. Orang Yahudi Mana datanya? tidak mengenal- Mana orang datanya Elohim jadi manusia mana? Ya, Yohanes 1. Oh, itu Theos. Paham saya Theos bukan itu. Theos, itu Tuhan. Bapak Theos, Bang, itu Theos. Itu Theos. Bukan Tuhannya Yahudi itu kalau yang satu bukan Tuhannya Yahudi itu Theos. Kejadian 1 Theos. Jangan paksakan ke Suma itu Tuhan. Ikuti saja Suma bilang Teos karena dia kan preman Pak pasaran Juma nggak harus paham. ngerti. Tadi Bapak katakan Tuhan Yahudi, Tuhan orang Kristen berbeda. Saya bertanya, mana dalilnya Tuhannya Yahudi jadi manusia? Kok kalian emosi Saya katakan gimana sih? tadi kejadian Yohanes 1 1. ayat 14. Nah, kalau itu bukan Tuhannya Yahudi, itu dewanya Romawi itu. Gimana sih itu saudara kan ini? asumsi Bapak. Berarti Bukan Bapak sudah mengenal asumsi. Alkitab, Sejak loh. kapan Tuhannya Yahudi Itu kan dipanggil paham dengan Bapak. panggilan Theos? Nggak ada. Yohanes Cuma, itu aku boleh menggunakan bicara? bahasa Theos, Aku bukan mau bicara sama Elohim. Bapak. Aku mau bicara sama Bapak. Ya, Oke. Sebenarnya Bapak nggak bisa membahas Alkitab. Bibel nggak bisa. kau tahu Alkitab lagi kau bawa Bible, maksudnya Bibel. Bible. Ah, gitu Bibel, dong. Bibel. Nggak ada hak Bapak untuk membahas Bibel. Kenapa bisa? Siapa yang mengatur itu? Siapa yang mengatur? Firman dengar. Siapa yang ngatur itu? Siapa yang punya otoritas untuk menjelaskan itu? Enggak ada Dengar. hak saya. Yang bisa membahas Bibel adalah orang-orang yang sudah lahir dari surga. Ya. Makanya kok dikatakan dalam hukum Islam, jangan engkau menceritakan rahasia Allah jikalau kamu bukan ahlinya. Dosa besar bagimu. Mati ya. Ya. Kalau bukan ahlinya ya. Jadi kalau dalam hukum Kristen dikatakan, jangan engkau menceritakan rahasia surga jikalau kamu belum lahir dari surga. Takkan dapat. Memang ada surga di situ di Saya Kristen. mau tanya Bapak sudah lahir dari surga? Apa? Bapak sudah lahir dari Memang surga? Bapak sudah pernah ke surga? Pak Juma sudah lahir dari surga? Saya dari surga, betul. Pak Juma apa sudah lahir dari surga? Sudah lahir? Iya, betul. Enggak. Apakah Pak Juma sudah lahir dari surga? Lari dari surga? Lahir. Oh iya, saya dari surga. Pak, oke. Mana buktinya Bapak dari surga? Ya ini saya ada di bumi sekarang. Mana datanya Bapak dari surga? Datanya dari surga gimana ceritanya? Kan Mana datanya ini dari ayat mana Bapak mengatakan Bapak? kakek saya itu dari surga. Mana Kakek saya datanya? Mana Adam ayatnya? itu di surga. Mana Wa itu? isqala Mana rabbuka ayatnya? lil Mana ayatnya? malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha Oke, may yufsidu Adam. fiha. Aku tanya Ya, Pak Juma. itu Bukan Adam ya, pintar. Pak Juma dari surga.
kakek saya dari sana, berarti saya dari sana dong. Gimana Aku tanya sih? Pak Juma. Berobat dulu Kalau lah, begitu, Sima, jangan berobat cerita. Manusia kan dosa dalam dosa. Samanya seperti kalian, kakek kalian dari neraka, berarti kalian juga dari neraka. Gitulah. Aku Sama tanya seperti Pak saya, Juma. kakek saya dari Ini surga, masih berarti normal. saya berasal dari Pak Juma. surga. Kalau bapak tanya aku terangkan, aku kan dari Kalau surga. kalau orang Belanda punya cucu di Indonesia ditanya, kamu dari Lambang, mana? Pak. Ya Dan dari lambang, Belanda. Pak. Lambang. Darahmu dari mana? Dari Belanda. Ya saya dari surga dong. Lambang. Adam di Kalau surga. bapak tanya saya, apakah bapak dari surga? Aku terangkan, saya udah dari surga, Pak. Saya udah dari surga. Saya UNS, saya warga negara surga yang sedang menumpang di bumi. Saya sudah dari surga. Saya tunjuk ayatnya. Silakan. Sebelumnya aku tanya bapak, bapak sudah dari surga. Saya nenek kakekku dari surga. Aku tanya Pak Juma, jangan kakek nenek. Iya, karena kakekku Dia dari lagi sana, bukan sakit, saya dari Suma sana. lagi sakit. Beda pribadi Tadi bapak dengan Suma kakek bilang bapak. dia yang dari surga. Bapak sudah dari surga. Loh, tapi katanya Yesus dengan Papa sama. si Cuma ini yang merusak Islam. Si Cuma yang Jangan merusak kau Islam. menceritakan dari surga jikalau bapak belum dari surga. Maaf teman-teman, Suma ini sakit jiwa. Sebenarnya si Cuma ini yang merusak Islam. Sebenarnya Islam itu baik, tapi gara-gara mulutnya Islam banyak yang Enggak usah gitu ini Pak. Aku sedang ngomongin orang Pak. Aku Pak Juma, aku sayang sama dia. Gara-gara Aku Bang tanya, Suma Kristen jangan bilang hancur. Pak Juma. sampai ada orang muslim yang bilang, "Woi, boneng, Jangan, Pak. Pak urus Juma ini agama." harus kita Itu rangkul. Islam yang mengatakan loh. Woi, satu-satu. woi. Malu. Apa kali ini? Boneng, boneng. Ini kita rangkul. Satu-satu, satu-satu. Meso lagi gini lagi satu-satu. Budan. Satu-satu lah, ku Si Cuma satu-satu. ini hanya mempermalukan Islam. Budan kau diam dulu. Kasih Jimmy dulu. Jangan dulu kau. Kasih hargai temanmu yang Kristen. Aduh, parah ini saudara-saudara Sebenarnya si Cuma penyembah ini hanya makhluk. mempermalukan Islam loh. Iya, mempermalukan Islam. Karena ada fiti-fiti yang menyebutkan, "Hei boneng, itu Islam loh yang mengatakan. Malu kamu buat katanya." Itu ada fitinya loh. Karena dia suka menghujat. Oke, karena Pudan nggak bisa diskusi, Bang Jimmy aja lah. Silakan Bang Jimmy. Kita turunkan aja. Dibuka kembali mute-nya. Turunkan aja murid-murid yang keras kepala, yang nakal-nakal ya. Kita naikkan teman-teman Kristen yang lain. Silakan kalau ada teman-teman Kristen nanti typing aja di bawah, Bang. Saya Kristen, biar dinaikkan sama moderator atau sama saya. Lanjut Bang Jimmy, belajar lagi Bang Jimmy. Kita Pak saudara. Ya. Kita saudara, semua makhluk Tuhan saudara. Ya, kita satu ayah kita Abraham, ya Ibrahim. Ya. Mah bukan dari Abraham kau, bukan. Apanya? Nabi Abraham tidak sembah manusia. Apanya kau ini? Enggak, maksudnya kita tutup kemanusiaannya. Kita ini satu ayah dari Ibrahim. Dari Adam. Itu langsung aja semua orang alam tahu kan sudah ada air bah, kan sudah ada langsung ke Ibrahim aja langsung Sarah dan Hagar. Ya, kita langsung aja. Oke, kita kembali Pak ke asal Pak tadi. Aku tanya Pak Juma yang saya kasihi, apakah Bapak Juma sudah lihat surga? Jangan kakek, beda kakek dengan Bapak. Ya, saya lahir di bumi tapi asalku dari surga. Betul, itu memang kita lahir dari bumi, kita lahir dari rahim ibu kita. Semua manusia lahir dari rahim ibunya. Siapapun dia, mau presiden, mau jenderal, semua lahir dari rahim ibunya. Tetapi kita diperintahkan kita harus kembali lahir dari sorga. Kalau kita masih lahir dari bumi, lahir dari daging, kita akan condong kepada keinginan daging. Kita harus lahir dari sorga supaya kita tunduk kepada keinginan roh. Dengan cara makan semua makanan yang diharamkan gitu. Bukan, saya nggak makan daging babi. Saya makan daging babi. Saya daging babi haram. Nanti kita ke situ. Saya bukan makan daging babi. Saya orang Kristen yang bukan makan daging babi. Saya orang Kristen yang tidak mati lama-lama. Saya orang Kristen kalau mati dikafani. Jangan samakan saya dengan Kristen yang lain, Pak. Oh, iya. Saya makan daging babi. Iya, iya. Saya makan Apakah daging boleh saya katakan Anda adalah Kristen waras? Boleh? Ya, terima kasih. Oh, berarti yang lain gila ya. Jadi Pak Juma, ya, dikatakan Yohanes 3. Tunggu ayat bang. 7. Oke. Ini saudara Edward ini masuk Kristen waras atau Kristen gila? Coba tes. Edward. Jangan mau lagi. Edward, Anda masuk kategori Kristen gila kah? Halo? Edward? Kayaknya saya berbicara dengan
Bang Suma ini yang masih sakit ya. Oh, dia gila. Dia gila. Dia gila. Kristen gila dia. Beda dengan saudara Jimmy, Kristen waras katanya. Iya, lanjut. Cuman tes doang. Silakan saudara Jimmy, silakan. Ya, jadi Pak Juma, kita itu kan dianjurkan, diperintahkan, diharuskan harus lahir dari sorga. Wis, mantap. Masuk lagi ke rahimnya Paulus. Kalau kita nggak lahir dari sorga, kita nggak bisa menceritakan rahasia sorga. Dan tidak bisa masuk sorga. Yohanes 3 katakan ayat 7, Yohanes 3 ayat 7 katakan, ketika guru besar Yahudi Nikodemus yang bukanlah dari sorga, dia dibawanya firman sebagai logos pengetahuan. Firman itu dibawa sebagai logos dan pengetahuan. Firman itu nggak menyatu dengan tubuh rohnya. Kalau untuk Islam udah tersirat, nggak sampai tersirat, syariat, hakikat, marifat. Jadi Kristen banyak yang menganggap firman itu sebatas tersurat, nggak mengerti firman. Sama dengan saya sekarang bicara serius sama Bapak. Bicara apa lagi dah? Halo. Iya. Jadi guru besar Yahudi itu, dengar Pak, guru besar Yahudi yang penting kan dia bunyi. memperhatikan firman hanya sebatas tersurat. Iya. Dia bertemu dengan Yesus. Yohanes 3. Dia bertanya kepada Yesus, Guru, bagaimana caranya supaya masuk surga? Ya. Pintar. Lalu Yesus berkata, Yohanes 3:7, janganlah kamu heran aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Jadi kalau bahasa Bibel, kalau Bibel yang asli, Bibel, kamu harus lahir dari sorga. Nah, itu Yesus mengatakan kata kamu itu untuk siapa, Bang? Nikodemus. Karena Nikodemus ini kirain untuk Kristen tadi. Yesus berkata kepada Nikodemus, guru besar Yahudi, karena Nikodemus pada waktu itu dibuatnya firman sebagai logos dan pengetahuan. Berarti yang disuruh lahir kembali siapa? Semua manusia. Iya. Masalah Semua manusia nggak terkecuali, mau Buddha, mau Hindu, mau apapun agamanya, harus lahir dari sorga. Tadi itu ucapan untuk oknum seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Kenapa jadi ketepatan dia berbicara sama Nikodemus? Lah enggak dong. Untuk semua manusia. Seorang Nikodemus ini pemimpin agama Yahudi yang datang kepada Yesus lalu kemudian berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus oleh Tuhan. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu. Jika Tuhan tidak menyertainya, maka tidak akan ada orang yang sanggup melakukan itu." Yesus jawab apa? Aku berkata kepada kamu. Memang itu berbicara pada waktu itu karena Nikodemus bertanya. Kalau Pak Juma pun hidup pada waktu itu bertanya Pak Juma juga Yesus berkata enggak boleh. Enggak boleh Anda nafsir kayak begitu karena itu adalah cerita itu yang terjadi pada zaman itu. Itu untuk manusia, tapi waktu itu ketepatan Nikodemus. Dari mana Anda mengatakan itu untuk seluruh orang? Sementara ya jelas-jelas itu adalah untuk imam kepala atau imam pemimpin agama Yahudi pada saat begini, itu. Pak. Jangan nanti kalau dikatakan Yesus firman lakukan kebenaran itu kan hanya untuk murid-murid. Jangan gitu, Pak. Ya memang kan ada tempat murid-murid ada di situ. Memang untuk murid-murid. Itu semua firman untuk semua manusia, Pak. Oh, tidak ada. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Loh. Kenapa nggak ada dalilnya? Mana? Kalau ada. Jadi ke semua bangsa Jamhuri kok. Mana dalilnya? Itu ke semua manusia. Mana dalilnya? Matius 8 tadi ya 19. Itu beda. Itu ajaran, saudara. Itu ajaran untuk menjadi Kristen. Yang saya tanya ini ajaran Yesusnya bahwa dia diutus untuk seluruh manusia. Ini maksud Bapak itu perkataan Yesus itu hanya untuk Nikodemus, juga semua orang. Untuk seluruh. Dengarkan, untuk seluruh orang Yahudi, bukan untuk seluruh manusia. Ketika Israel berbicara kepada Muhammad, atau Muhammad aja gitu. Nabi Muhammad memang diutus untuk seluruh umat manusia. Ya saya pun diutus. Ya sekarang mana ucapan Yesus? Aku diutus untuk seluruh umat manusia. Saya diutus. Mana ucapan Yesus? Pergilah, itu kan utusan. Pergilah, sampaikanlah firman ke seluruh dunia. Itu disampaikan firman. Maksudnya dia diutus untuk seluruh umat manusia itu mana? Mana coba? Itu kan maksud diutus. Loh, ucapan Yesus. Jadi kalau saya pergi pelayanan kemana-mana, apakah saya nggak utusin Tuhan? Loh, siapa ente?
Inilah kalian suka nyamar-nyamar domba. Sekarang Siapa Yesus ente? itu, Saya ini Yesus warga negara surga. di Saya, mana Pak Juma, dalilnya kau warga negara surga kau? Jangan kau gila, bikin malu aja. Bukan gila Pak Juma. Kenapa gila? Saya ini warga negara surga. Saya tidak Warga melakukan dibully, Pak Juma. warga negara. Sejak kapan surga itu negara Baca apa? Filipi 3:20. Filipi 3:20 Pak. Saya Eh, bicara nggak mau Paulus. tentang pribadi, mau sesuatu Paulus. pribadi. Baca apa? Anda ini anak-anaknya Paulus atau anaknya Yesus? Tadi kan mau bilang saya warga negara surga. Mana dalilnya? Filipi 3:20. Iya. Nah, Filipi. Nah, makanya saya bertanya, Anda ini anaknya Paulus atau anaknya Yesus? Saya anaknya Yesus. Mana dalilnya? Di mana Semuanya dalilnya anak Yesus Yesus. pernah beranak? Dengar. Yohanes Mana 1:12. dalilnya Yesus pernah beranak? Aku tanya Pak Juma, di mana dalilnya anak Medan? Di mana dalilnya Medan beranak? Oh, beda. Kok ada larinya ke Medan? Paulus sendiri mengatakan dalam Mana Ibu Pertiwi? Ibu Pertiwi, mana Ibu beranak? Ibu Pertiwi. Sabar dulu. Beda kasus. Paulus mengatakan di dalam Galatia 4 nomor 19, "Hai anak-anakku." Nah, itu dia beranak. Karena kamu aku menderita Arti beranak, melahirkan. Pak. Arti beranak itu, Pak. Melahirkan. Paulus Saya mengaku banyak anak dia rohani, bersalin. anak bangsa. Saya anak Beda, rohani beda, banyak. beda. Sekarang kalau Anda mengatakan Bukan Ibu anak Pertiwi, rohani, bukan anak kandung, Pak apakah Juma. Pertiwi pernah mengaku melahirkan? Apakah Pertiwi Bukan pernah anak bersalin? kandung. Kalau anak Medan, apakah Medan pernah bersalin? Bapak Kan tidak baca pernah. Yohanes 1:12. Sedangkan Paulus Kalau mengaku Bapak dia bilang saya pernah pernah bersalin. Yesus, Bapak baca Yohanes 1:12. Saudara, anak Medan tidak pernah bersalin. Ibu Pertiwi tidak pernah bersalin. Tapi Paulus mengaku pernah bersalin. Galatia 4 nomor 19. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi. Sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Jadi Paulus itu mengandung, hamil dia, melahirkan Kristen. Kalian itu anak-anak Paulus. Jangan kau bilang anak-anak Yesus. Yesus tidak pernah bersalin. Paulus bersalin. Galatia 4 nomor 19. Begitu saudara. Medan bukan orang juga. Paulus bersalin dia. Makanya di gereja banyak laki-laki yang dicoba untuk dihamili tapi tidak hamil-hamil oleh temannya. Dipakai siang malam si laki tapi nggak hamil-hamil. Tapi Paulus kasih sakit tahu dia, Paulus nggak hamil ki bersalin kita. Banyak anak-anaknya. Contohnya bom-bom lah ya, bisa itu. Tapi dia nggak pernah menetas. Begitu terus dia tidak menetas. Karena di dalam perutnya kulau besi. Dengar Pak Juma. Tadi Bapak Apalagi, tanya saudara? saya, di mana Anda buktinya anak Yesus? Saya kasih Ya. ayatnya. Oke, silakan. Tadi Bapak Juma katakan, di mana Anda Pak Jimmy membuktikan anak Yesus? Ya, Saya kasih silakan. datanya. Silakan. Yohanes 1 ayat 12. Ya, silakan Anda bacakan. Ya Bapak baca, berlebih enak. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Tuhan, bukan anak-anak Iya, Yesus. kalau aku terima dia Bapak, aku akan menjadi anak. Nggak bisa, kau gila berarti karena Yesus bukan bapak, dia anak. Oke. Kalau Bapak bilang Yesus anak, dengar, jangan ketawa. Baca Bapak Efesus 1:17. Yesus anak, Yesus Bapak. Kalau Bapak minta Pak Juma, kalau berdasarkan data itu dia bukan anak Yesus ini, dia cucunya Pak Yesus. Juma, Yesus anak, Cucu dia. 33 tahun, dia bukan anak. Dengar Pak Juma, Yesus bukan anak, cuma Yesus pernah menjadi anak. Bapak harus bedakan. Yesus bukan anak, tetapi dia pernah menjadi anak di bumi selama 33 tahun. Yesus bukan anak. Bapak baca Efesus 1:17. Kadang ada sedih-sedih juga. Bapak baca, jangan ketawa Bapak. Efesus 1:17. Yesus bukan anak, Pak. Cuman Yesus dia tidak pernah menjadi pernah anak di bumi melahirkan. 33 tahun. Yang Yesus pernah melahirkan menjadi itu anak Paulus. di bumi 33 tahun. Yesus bukan anak. Yang pernah melahirkan itu Paulus, yang pernah hamil Paulus. Yesus Pak nggak pernah Juma, hamil. Yesus, Bapak tidak memahami keesaan Kristen. Makanya banyak orang Kristen mencoba untuk menghamili sesamanya laki-laki. Bapak Jadi tidak coba, memahami keesaan Kristen. tapi nggak hamil-hamil. Iya, belajar untuk dinikahi domba nanti di surga kan Bang Zuma kan? Belajar yang untuk lahir- dinikahi Bicara Yesus ngawur. nanti kan? Jangan Yang bicara lahir ngawur. malah
Pak. Yang lahir malah dedak yang diperam. Keluar bukan anak. Bapak jangan sharing gitu Pak, jangan gitu sharing Pak, jangan ngambang Pak. Saya jelaskan. Bukan. Anda kan mengaku anaknya Yesus. Yesus tidak pernah melahirkan. Yang pernah Tanya melahirkan Bapak itu aku bagaimana itu Paulus. menjadi anak Yesus, buku terangkan Pak. Jangan langsung. Bapak Bukan. tanya Bapak jawab. Justru Paulus yang pernah melahirkan, bukan Yesus. Tapi Jangan kalian ini ngambang Pak. adalah Seharusnya Bapak anak-anak tanya aku, Paulus. mana buktinya Pak Jimmy jadi anak? Berkuterangkan. Tapi kalian bukan anaknya Yesus, kalian anaknya Paulus. Itu kan Bapak yang bilang. Dalilnya Galatia 9. Aduh, Itu Itu jelas beda konteks itu. Pak. Kita jangan lari dulu. Loh, bagaimana ceritanya Galatia 4 nomor 19 dia mengatakan itu kok? Itu beda konteks, jangan lagi situ. Itu bisa Hai terangkan anak-anakku, larinya. karena kamu aku Paulus menderita banyak sakit punya anak, bersalin. dia punya anak rohani. Timotius, anaknya. Iya, Itu iya, anak itulah, rohaninya. itulah, Filemon, bukan Judas. rohani Itu itu anak saudara. rohaninya Pak. Itu Jangan ada konteks jasmani. Bapak ke situ. Itu Kita bicara jasmani. dulu. Anak-anak yang kau sebutkan tadi itu termasuk Timotius itu bukan anak rohani, itu anak jasmani. Itu anaknya Paulus itu. Itu anak rohani, Nah. anak jasmani Pak dilahirkan secara tubuh, anak jasmani. Bapak pun Oh, ngaco salah, ini. salah. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin. Itu Anda yang anak mengatakan rohani. Paulus nggak apa- pernah, nggak Paulus itu nggak ada naik nafsunya. Bertobat, Bagaimana dia bisa bersalin? Coba. Apakah dia bersalin rohani? Bersalin rohani? Pak? Paulus Untuk itu apa? tidak punya nafsu. Bapak jangan silap. Iya, Pilihannya mungkin, perempuan, tapi telanjang, mungkin, nafsunya nggak ada Paulus. mungkin dia tidak punya nafsu, tapi temannya, buktinya dia hamil. Bapak jangan lihat konteks Pak. Tadi Bapak katakan Astagfirullahaladzim, ya Allah ya anak Karim. Yesus. Saya terangkan. Dalil Aku kitab ini anak saudara Yesus. Paulus sendiri kalau mengatakan diskusi dia pakai logika Odino, sedikit lah. dia Odino. Pak, jangan ngomong Bagaimana dulu. mau bawa Kita- logika kalau kitabnya aja tidak masuk logika? Lucu ente. Dengar semua ini dipanggil gurunda. Kok kualitasnya begini ya, dipanggil gurunda kualitasnya Saya seperti berbicara ini. dalil karena kalian mengaku anak Yesus, sementara Jadi Yesus Bapak tidak katakan, punya Pak. anak. Tadi Bapak ke Paulus itu Yesus berbicara itu tidak- anak itu anak rohaninya Pak. Saya Yang anak Yesus. sedangkan Yesus tidak pernah mengaku dia punya anak. Sedangkan yang punya anak itu adalah Paulus. Galatia 4:19 dia Kenapa pernah nggak punya anak? Tadi bersalin. udah satu untuk menjadi anak-anak Yesus. Anak-anak Theos di situ, anak-anak dewa, bukan Yesus. Jangan Itu kan ngarang-ngarang Bapak yang bilang ente. dewa Pak. Lah kan Bapak Theos yang di bilang situ, dewa. saudara. Paham saya kan bukan gitu Pak. Bukan Theos, dewa. saudara, Theos. Theos itu artinya dewa. Begitu, Bapak dari saudara-saudaraku. Teos ceritanya udah Lah, memang Theos gimana Mari. sih? Islam ini tidak berkembang kalau gurundanya seperti ini Lah, kualitasnya. justru Islam itu berkembang sangat. Apalagi sekarang mereka sudah paham Bible. Ternyata yang disembah Kristen itu adalah dewa, Aku Theos tadi Pak gitu. Juma yang saya kasihi, jangan Bapak cuma cerita tentang surga kalau Bapak belum dari surga. Nanti Surga Bapak apa bicara lagi, lagi? nggak ngerti Bapak tentang surga. Bapak belum dari surga. Bagaimana Bapak menceritakan surga? Bapak belum dari surga. Hanya orang-orang yang dari surga yang bisa menceritakan surga. Apa pula surga apa lagi yang kau ingin jual? Surga Loh. yang mana? Ya surga lah, bukan surga yang ada di sana sek-sek. Surga yang di sana itu semua tubuh kemuliaan. Di sana roh yang ada, nggak sana disebut tubuh sana. Nggak bisa masuk Nggak ada surga. jasad di sana, Orang nggak ada disebut surga jasmani di pasti sana. daging. Nggak ada jasmani di surga sana. nggak ada. Hah? Nggak ada jasmani di sana. Tidak ada. Hah? Darah dan daging ke surga diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Enggak, saya tanya, enggak ada jasmani lagi di sana. Tidak ada. Jadi bagaimana ceritanya Anda menikmati surga kalau Anda tidak berdaging? Loh, ini kita menikmati dapat sejahtera. Kita sudah hidup roh. Di sana Bagaimana nggak ada Anda penyakit. mau Itu kita menikmati. Di sana nggak ada Bagaimana penyakit. Di Anda sana nggak mau ada jadi kelaparan. sejahtera? Bagaimana Anda mau sejahtera kalau tidak ada jasmani, cuman roh saja? Apanya yang mau sejahtera? Apa yang mau Baca sejahtera Bapak kalau dulu. cuman roh? 1 Korintus 6 ayat 17. Oh, itu ajaran Paulus. Tadi katanya anak Yesus, tapi kok ternyata ibu Paulus yang Anda sebutkan Bapak dalilnya. mencegah Berarti Bapak memang betul-betul Bapak nggak ketemu. betul-betul Bapak Anda sudah ini berbicara sama Paulus. anaknya Paulus Sementara Anda Bapak ini. tidak memahami siapa Paulus. Bapak Anaknya mengatakan Paulus Paulus itu Anda orang ini. jahat. Paulus Itu orang jurusnya yang Zuma kalau debat bukan. dari Anaknya ke Paulus. Ya iya Iya, dong, kan ini Anda mengatakan kualitasnya Anda mengatakan bahwasanya Anda di surganya Anda nanti itu tidak ada jasmani. Jangan ngambek Semen- Pak. Sementara Yesus mengatakan engkau akan makan Tadi kita berbicara tentang ketuhanan. Elohim bersama itu roh. Bapak aku. bilang Theos. Beda Allah Pak, beda Saudara, Elohim. Bapak harus paham. Saudara, Yesus berkata dalam Lukas 23,
Aku berkata, Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya nanti kita akan makan bersama-sama di surga. Dia akan Bukan duduk makan kue, makan semeja. rohani, Pak. Bapak pun memahaminya. Mati meja. Bapak ini makanya Makan rohani. justru nggak ada penye, Pak. Itu bicara makan rohani, Pak. Mati meja makan rohani, buset. Itu bukan Bagaimana meja cerita? fisik, itu meja sajian. Makanya bawa benar-benar di meja sajian itu ada roti, Pak. Ada roti Mati yang dari meja. surga firman. Oh, Ini mama. Bapak pahamnya udah beda. Ini ceritanya. Jadi Anda di sana menjadi makhluk roh. Makan daging kambing di sana enggak. Jadi Surga di juga sana ada Anda menjadi pernikahan, makhluk Pak. roh gitu. Perjamuan anak domba dijamu semua anak-anaknya. Tapi serba roh. Iya. Serba roh. Bagaimana kira-kira ceritanya Anda mengatakan serba roh di sana sementara Yesus makan minum gitu loh. Bukan makan kue, bukan minum kue. Iya, bukan Berbahagialah makan orang kue, yang tapi- haus akan lapar. Tapi Bukan makan lapar minum kue. di sana. Namanya makan Bukan itu, makanan Bos. jasmani, Pak Juma. Kata siapa? Itu paham Kata Bapak siapa? seperti itu ya. Sementara Yesus mengatakan di dalam Yohanes 5:29 dikatakan bahwa manusia akan dibangkitkan dari kematian. Gitu saudara, untuk dihakimi. Nah sekarang kalau manusia dibangkitkan untuk dihakimi, apanya yang dihakimi? Rohnya saja, jasadnya tidak gitu. Jadi jasad ini tidak dihakimi, cuman roh. Jadi yang masuk ke neraka ini yang dibakar roh. Gitu. Jangan-jangan Anda ingin mengatakan api rohani juga. Gimana Yesus sendiri mengatakan, engkau akan duduk bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Engkau akan makan minum bersama dengan aku, dengan Abraham, semeja dengan Abraham. Gimana ceritanya Anda ini? Di surga kok jadi makhluk roh? Bukankah manusia dibangkitkan? Kalau roh itu nggak perlu dibangkitkan. Yang perlu dibangkitkan itu adalah jasmani bersama dengan roh. Kalau Anda mengatakan yang bangkit itu cuman roh saja, ya ngapain ke surga? Buat apa? Apa yang bisa dinikmati oleh roh? Gak ada yang bisa dinikmati oleh roh. Ngarang-ngarang aja abang ini ah. Yesus mengatakan manusia akan dibangkitkan untuk dihakimi. Yang disebut manusia apa itu? Roh saja. Kalau roh saja berarti hantu. Kalau jasad saja berarti mayat. Nanti disebut manusia ketika dia bersatu antara jasmani dan rohani. Maka yang bangkit adalah jasmani bersama dengan rohani untuk dihakimi. Kalau Anda mengatakan jasmani ini tidak akan dihakimi, pantaslah kalian jadi Kristen. Makan semua yang diharamkan. Karena ternyata lambung Anda tidak akan dibangkitkan, tubuh Anda tidak akan dibangkitkan, jasad Anda. Salah. Justru jasad ini yang akan dimintai pertanggungan jawab. Apa yang kamu lakukan ketika kamu hidup di dunia? Kemana saja itu kau punya rudal tertancap selama kau hidup di dunia? Maka rudalmu itulah yang akan dipanggang di neraka, bukan roh. Roh itu makhluk gaib. Sekarang begini, saudara, saya tanya samamu. Ketika ada orang melakukan pembunuhan, yang melakukan pembunuhan ini rohani atau jasmaninya? Kenapa orang melakukan pembunuhan? Karena dia dirasuki jahat, karena condong kepada dengan daging. Iya, yang melakukan pembunuhan rohnya atau jasmaninya? Dipakai setan dia sebagai medianya untuk membunuh. Iya, orang. saya ulang lagi pertanyaan saya. Harus, baik pintar. Yang melakukan pembunuhan rohnya atau jasmaninya? Tubuhnya Tubuh yang Anda maksud jasmani atau rohani? jasmani. Jasmani. Terus yang akan mendapatkan imbalan terhadap perbuatan membunuh ini siapa?
di neraka? Di neraka, makanya Bapak dengar keterangannya Pak. Di neraka itu dengar. Aku udah paham maksud Bapak, tapi Bapak nggak mau dengar aku bicara. Dengar dulu. Iya, Pak. yang disiksa di neraka siapa? Dengar aku terangkan, makanya aku terangkan Pak. Siapa yang Terangkan Pak. Makanya Silakan. dikatakan Wahyu 14 ayat 13, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Sungguh kata Roh, mereka beristirahat dengan tenang dari segala jerilah mereka. Pertanyaan saya, yang Aku mendapatkan terangkan itu, siksaan, itu arahnya. Dengar, enggak Pak, usah itu terlalu arahnya. lebay. Yang Itu mendapatkan arahnya, itu siksaan arahnya, di dengar, neraka Pak. itu Dengar, siapa? aku terangkan, itu arahnya. Jasmani atau rohani? Yang Kalau mendapatkan dia siksaan di dengar, neraka, Pak, yang dengar tidak- aku terangkan yang ke situ tidak arahnya. meyakini Apa Yesus juru disiksa? selamat itu sudah Mimpi penyembah makhluk Dengar, Pak kuburan. Juma. Dengar saudara. Saya bertanya, yang melakukan pembunuhan siapa? Anda jawab jasmani. Pertanyaan saya, Aku jawab tadi yang jasmaninya. mendapatkan siksaan di neraka siapa? Terima tobatnya. Tubuh jiwa rohnya Apa? disiksa. Tubuh jiwa roh disiksa tiga. Jasmaninya enggak? Tubuh kan jasmani, tubuh jiwa roh disiksa tiga-tiganya. Berarti yang dibangkitkan dari kubur jasmani atau cuman rohani? Dibangkitkan jasmaninya, diubahkan menjadi kemuliaan, menjadi manusia roh. Begitu. Bapak, Begitu dengar dulu, Pak, saudara. saya terangkan, Pak Juma. Saya Begitu. terangkan. Alam Jadi, bawah saya terangkan. sekarang Alam sekarang bawah kita terangkan. balik. Udah selesai. Sekarang kita balik. Ketika ada orang melakukan kebaikan, maka yang melakukan kebaikan ini jasmaninya saja atau rohaninya juga? Atau Tubuh dia sebaliknya? roh. Rohnya toh, jasmaninya juga kan? Dengar Pak. Jasmaninya Bisa juga enggak? orang melakukan dengar. Kenapa Jasmaninya dia juga melakukan atau kebaikan? tidak? Jasmaninya juga dengar dulu. Begitu dong. Dulu. Berarti yang ke surga, berarti yang ke surga dengar, berarti yang ke surga mendapatkan upah dari kebaikannya siapa? Berarti yang ke surga, yang dibangkitkan ke surga untuk mendapat balasan kebaikannya itu siapa? Jasmani atau rohani saja? Kena kau di sini. Makanya saudara, umat Islam itu bersama orang Yahudi memelihara jasmani. Apa yang diharamkan Tuhan kami nggak makan karena Kami jasmani juga ini menjaga jasmani kok. nenekmu kiper. Kami juga menjaga. Nonotmu aja tidak sunat. Apa yang kau nggak jaga, makanya kau pakai masker terus. Nonotmu aja nggak sunat. Jadi Ya. kenapa kami umat Islam itu menjaga jasad? Bukan hanya menjaga rohani, karena jasad ini juga akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah. Kalau kalian itu Kami menganggap juga bahwasanya, menjaga jasmani iya, tubuh roh. kalau kamu menjaga, kenapa kau tidak sunat? Jangan dicong. Di mana di Al-Quran kamu kalau perintah sunat? Kenapa larinya ke Al-Quran? Kenapa lari ke Al-Quran? Kenapa lari ke Al-Quran? Kalaupun tidak ada perintahnya di dalam Al-Quran menurut ente, yang pasti kami bersunat. Ini lari nih, kalau bisa jauh lari. Jasmani di Islam apa yang diperintahkan Tuhan kami lakukan. Dengar, Pak Kenapa? Juma, kita Salah ini dulu, terdiri tiga dimensi, Pak. gantian Aku tanya karena Bapak Anda dulu. Anda Bapak Anda ada tidak tiga layak dimensi. ditanyai. Anda tidak Pak layak Juma. ditanyai. Maka saya jelaskan dulu. Di Islam itu jasmani dibersihkan, rohani dibersihkan. Karena dua-duanya akan dimintai pertanggunganjawab. Itu yang betul. Makanya Yesus mengatakan apa? Perbanyaklah amal surga. Harta surga, karena harta surga itu tidak dimakan karan. Apa itu amal kebaikan? Takutlah kepada Bapa, takutlah kepada Tuhan yang mampu membunuh jasmani. Selain mampu membunuh jasmani, dia juga mampu melemparkan manusia ke dalam api neraka. Yang disebut manusia Juma, aku itu terangkan adalah dulu. lengkapnya jasad Siapa dan yang ke neraka, siapa ke rohani. surga? Gitu, Pak Juma saudara. ini. Pak Juma, aku terangkan dulu. Siapa yang ke neraka? Siapa Tunggu yang ke dulu. surga? Sebelum ke surga, Tunggu, siapa yang ke alam maut? Saya simpulkan dulu Kau terangkan. bahwa ajaran Yesus sama seperti ajaran Islam dalam hal surga, yaitu jasmani dan rohani akan dibangkitkan untuk mendapatkan upah. Begitu juga ketika Yesus berbicara neraka, jasmani dan rohani akan mendapatkan upah di neraka. Berbahagialah umat Islam yang menjaga jasmaninya. Berbeda dengan Kristen yang makan apapun yang mereka mau.
Karena mereka menganggap jasmani tidaklah akan dibangkitkan. Padahal ujung-ujungnya mengaku juga akan dibangkitkan. Maka karena itu bertobatlah, tinggalkanlah agamamu yang sekarang yang menghalalkan semua binatang dimakan. Gitu. Silakan. Silakan Anda jelaskan tentang surga neraka. Dan saya yakinkan Anda memiliki ijazah palsu. Oke. Aku tanya lu Bapak. Ya. Aku tanya Bapak. Kita terdiri dari berapa dimensi? Jangan ke situ. Kita bahas surga neraka. Tubuh, berjumpa roh, berjumpa Pak. Kita kelar siapa ke surga, siapa ke neraka. Itu yang Anda bahas. Ya. Oke. Makasih saudaraku Al-KPP. Yang ke surga itu adalah menjadi manusia roh, hanya manusia roh yang bisa masuk ke surga. Kalau masih manusia daging tidak bisa masuk surga. Ya? Manusia daging, apa maksud Anda manusia daging? Manusia yang mengutamakan kedagingan. Iya. Oke. Jadi ketika sabar. Dengar. Ketika daging Anda membutuhkan makanan yang diharamkan oleh Tuhan pencipta langit dan bumi, apa yang Anda lakukan? Anda penuhi kepenuhannya daging Anda, atau Anda mengutamakan rohani Anda, atau kedagingan Anda yang Anda lakukan? Ketika misalnya diharamkan babi. Saya nggak makan daging babi. Misalkan diharamkan babi. Oke. Nah, sekarang bagi orang Kristen, babi itu haram atau halal? Haram. Mana dalilnya haram untuk Kristen? Banyak sekali. Tunjukkan satu aja kalau ada. Itu pun secuil aja kalau ada. Kalau Bapak mau belajar, oke. Silakan tunjukkan. Silakan. Tapi tadi kita dari ngambang, nanti bisa terangkan itu. Ya. Silakan Anda bacakan dalilnya. Di Imamat 11 itu babi haram. Itu imamat kitabnya Yahudi. Yang saya tanya, di mana dalilnya Kristen dilarang makan babi? Saya orang Yahudi, Pak. Saya orang Yahudi. Yahudi rohani. Bapak baca dulu. Bapak baca Galatia 3 ayat 27, 28, 29. Saya orang Yahudi, Pak. Yahudi rohani. Kalau tidak menjadi Yahudi, nggak bisa masuk surga. Kalau ada orang yang bukan Yahudi mengaku Yahudi, apa namanya? Serigala nyamar? Saya orang Yahudi. Saya ulang lagi. Dengar, Pak, dengar. Kalau ada orang non Yahudi yang mengaku Yahudi, dia apa namanya? Serigala berbulu toke atau serigala berbulu kecoa? Mana yang betul? Jangan ke situ, Pak. Jemaat iblis ya, Bang. Jemaat iblis ini. Jemaat iblis. Maunya Bapak tanya. Jemaat iblis ini. Pak, cuma tanya aku, mana buktinya kau orang Yahudi? Mana datanya? Mana ayatnya? Tunjuk ke saya, Bapak. Mana buktinya Anda orang Yahudi? Itu bagus, Pak. Terima kasih, kan enak. Ya, kan silakan. enak gitu, Pak. Iya, karena saya tahu pasti ujung-ujungnya ketahuan kalau Anda bohong. Silakan. Oke. Saya nggak bohong. Ya silakan, saya cuma saya tidak mau mempermalukan Anda, tapi karena Anda mau dipermalukan, ya silakan Anda tunjukkan di mana tertulis. Saya malu. Saya pakai data, Pak. Iya, silakan. Saya Pak mengerti firman kita sharing ini. Saya bukan orang goblok. Saya berbicara Bapak, saya tetap ada data. Bapak baca Galatia 3. Galatia 3. Iya. Galatia 3 nomor berapa? Ayat 27, ayat 28, ayat 29. Oke, baik. Kita baca ya. 27 sampai nomor 92 ya. Kita baca. Karena kamu semua yang dibaptis dan telah mengenakan Kristus. Pelan-pelan, terangkan. Pelan-pelan dulu terangkan. Saya baca dulu, habis itu Anda membual. Saya baca dulu, habis itu Anda membual. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Tuhan. Saya mau bertanya kepada saudara, setelah saya baca baru saya paham. Oke, saya tanya. Ini Galatia ini firman Tuhan, sabda Yesus atau karangan Paulus? Jawab. Semua firman itu apa Tuhan? Saya ulang lagi. Saya kan tadi sudah mengatakan saya tidak mau mempermalukan Anda, tapi Anda yang mau dipermalukan. Nah, Anda akan kupermalukan. Saya ulang, Galatia ini firman Tuhannya Yahudi, sabda Mesias atau karangan Paulus botak? Tidak ada. Dengar, Pak, dengar. Segala tulisan yang difirmankan Tuhan. Yang difirmankan Tuhan. Tapi ini kan makanya muncul pertanyaan. Ini yang diilhamkan Tuhan adalah baik untuk mendidik dan mengajar. Saya tahu kalau itu. Sekarang pertanyaan saya, Galatia 3 ini apakah firman Tuhannya Yahudi, apakah sabda Mesias atau karangan Paulus botak? Jawab. Ini bukan gereja.
Saya kan bilang saya tidak mau permalukan. Anda yang mau. Nah, saatnya Anda kupermalukan. Galatia ini firman Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, atau firman atau sabda anak Maria yaitu Mesias, atau karangan Paulus Botacilla? Jawab. Ternyata Anda mau mengatakan ini firman Tuhan, berarti tergenapi. Iblislah menjadi bapakmu, berarti kamu ingin menjadikan Paulus menjadi Tuhanmu. Selamat. Ternyata Paulus ini adalah Tuhan. Berfirmanlah Tuhan Paulus, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau merdeka, tidak ada laki-laki perempuan. Firman Tuhan Mati itu meja. jauh sebelumnya sudah tertulis akan datang penyesat-penyesat. Jadi inilah kita sudah senang dengar itu. Nenekmu kiper, nenekmu kiper. Kau tahu nggak dalil yang mengapa saya katakan kalian itu akan saya permalukan? Karena dalil itu inilah kan yang sudah ada, sabar, itu kan sudah ada sabar, di Alkitab sabar, sebelumnya. sabar. Sudah ada di Alkitab. Karena dalil akan datang inilah penyesat-penyesat. dalil inilah yang digunakan oleh pastor dan pendeta di barat untuk mengkawinkan sesama jenis. Paham? Nah, itu kalau di sana, kalau di sini enggak ada. Karena di kita di dalil Galatia 3 nomor 28 itu, di situ dikatakan tidak ada lagi perempuan, tidak ada laki-laki. Kalian semua adalah sama. Jadi kalau ada laki-laki menggauli laki-laki, kata Paulus, sama aja. Kalian itu sama aja. Itu pendeta yang di luar negeri Amerika itu pendeta sesat. Ya, ada dalil yang digunakan. Tapi tidak ada kita kalau mengatakan kasih sama kalau manusia sama sekarang sejenis, begini, nggak ada. oke, yang lain diam, Saudara Jimmy, Anda bukan darah Yahudi, tapi Anda mengaku Yahudi karena dalil ini kan? Ya. Bolehkah Anda mengaku perempuan? Oh, itu sudah beda lain lah konteksnya itu. Lah kok beda? Astagfirullahaladzim. Saudara, dengarkan. Nomor 28 dengarkan. Dalam hal ini tidak ada lagi orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada hamba atau orang merdeka. Tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Kalau cuma Pertanyaan saya. video begini saya juga bisa edit. Bukan dari Saudara, bukan saudara, paham Anda mengatakan Anda adalah orang Yahudi. Kenapa Anda mengatakan diri Anda orang Yahudi? Karena Yesus Kalau mengatakan cuma video-video tidak ada begini lagi bisa Yahudi, diedit, saya juga tidak bisa. ada lagi Yunani, tidak ada laki-laki, tidak ada lagi perempuan. Semuanya satu dalam Yesus Kristus. Pertanyaan saya, bolehkah kamu yang bukan Yahudi mengaku Yahudi? Boleh. Bolehkah kamu yang laki-laki yang bukan perempuan mengaku perempuan? Boleh, paman. Tapi pakai ludah. Kalau cuma video-video begini saya bisa edit juga. Mana akunnya Bang Zuma? Terpental kali. Bang Zuma. Kepental kali ya? Maksudnya Pak Juma, mau orang Arab, mau orang Inggris, mau orang Batak, orang Karo, orang Manado, sama Tuhan. Yesus segala bangsa. Yang bukan Maksudnya, Yahudi boleh mengaku Yahudi berdasarkan dalil itu. Saudara yang bukan Yunani boleh mengaku Yunani oleh karena dalil itu. Saudara yang laki-laki boleh mengaku perempuan oleh dalil itu. Betul atau tidak? Kalau pendeta yang bilang ya bisa dipertimbangkan, tapi kalau Zuma yang bilang itu penyesat. Begitu. Makanya tunggu Bang, pakai ludah dulu Bang ya, pakai ludah Bang, pakai ludah. Ya Bang ya. Ini dalil. Makanya saya katakan jangan kau sentuh dalil itu tadi, ku permalukan nanti kamu. Anda mau, bukalah aibnya. Inilah dalil yang dipakai oleh pastor pendeta mengkawinkan aki sama aki, ewe sama ewe. Karena tak ada lagi pembeda antara aki sama perempuan. Tidak ada lagi pembeda. Jadi ente mau ngaku jadi perempuan boleh, ente mau menjadi laki-laki juga boleh. Sama ketika Anda bukan Yahudi mengaku Yahudi. Sama, bukan menjadi berubah kelamin, bukan gitu. Ya memang bukan, tetapi kamu mengimani diri kamu itu boleh mengaku Yahudi. Benar nggak kamu boleh mengaku Yahudi? Makanya kasih aku kesempatan Pak Juma yang aku kasihi untuk Oke, silakan. Nah, begini maksudnya. Silakan. Jadi Kenapa Anda mengaku Yahudi padahal Anda bukan darah Yahudi? Jawab. makanya aku terangkan. Ya, silakan. Kamu telah mengenakan Kristus. Untuk mengenakan Kristus harus dibaptis.
Tidak ada Nah, lagi laki, kalau tidak ada sudah lagi perempuan. Kalau sudah dibaptis, Nggak ada lagi Yahudi, nggak ada Makanya lagi dipotong Yunani. dulu. Jadi potong dulu Pak Juma. Jadi kalau sudah dibaptis tidak ada perbedaan Yahudi Yunani. Semua dulu kan yang kakek Yahudi. Dengar dulu Pak Juma. Dan tidak Dulu ada kan perbedaan dipanggil laki Yahudi. dan perempuan, betul? Dengar, saya terangkan dulu. Maksudnya mau laki-laki pun mau perempuan berarti bukan berubah laki kelamin. Mau perempuan Tapi mau nggak ada orang bedanya. miskin, orang kaya. Tapi orang iya, kaya, tak ada orang bedanya. kuning, kulit Nggak hitam ada- rambut keriting. sekarang Semua tidak ada bedanya. sama di hadapan Semua- Yesus Kristus. Tidak ada bedanya, kan? orang Yahudi. Nah, Tidak ada orang berarti- Yahudi, tidak ada. Kalau sudah berarti dibaptis di dalam hadapan- Yesus semua sama sama Nah, Yesus. Semua berarti sama. di hadapan gini, berarti di hadapan Yesus Kristus kalau Bising kali. Kenapa? Signalnya Bang Juma itu, signal dia Bang Juma. Siap, siap. Dia kan di luar berapa? kota. Oke, silakan Bang Zuma lanjut kembali. laki-laki yang kau gauli di hadapan Kristus itu sama aja laki-laki atau perempuan, betul? Nggak ada lagi perbedaan, kan? Jadi laki-lakinya itu mendesak dengan gelombang Amin. yang berat, Maksudnya itu juga bisa. kalau sudah dibaptis dalam nama Yesus Kristus sudah menjadi manusia baru yang dari Gitu kan? surga. Siapa saja pun dia mau orang Klim, mau orang Cina, mau orang Barat, Oh, kalau ngorok. sudah dibaptis dalam Yesus Kristus semua sudah sama di hadapan Sama. Kristus. Semua sudah menjadi Laki anak-anaknya perempuan itu. sama. Iya. Laki perempuan sama. Gitu dong. Iya, maksudnya bukan anak kelamin yang berbeda, bukan. Semua disamakan. Jadi kalau Dengar, saudara, Dengar, saudara menggauli sesama jenis, sama aja itu perempuan. Kok lari ke sana ceritanya? Jadi Bang Zuma ini mengaku ya. latihannya ya. Bang Zuma Iya. latihannya di dunia ini ya. Kayak gini ya Saya kan latihan. udah bilang sama, ya. Bukan di dunia aja, Dek. Bukan di surga aja. Di dunia memang boleh. Dalil ini yang mengatakan itu, mereka yang bukan Yahudi boleh mengaku Yahudi. Sah. Dan itu bukan dosa. Bukan. Dengar dulu Pak, kenapa sah? Nah, Karena kita mereka, sendiri- dengar Pak Juma, mereka dengar Pak yang Juma, Bapak laki-laki, aja ngomong. mereka yang Bapak ini laki-laki boleh mengaku perempuan dan itu bukan dosa, sah berdasarkan dalil itu. Oke, masih mau kau datang besok? Merasa. Pandi, sini kau dulu nak, sini kau Pandi. Lihat dengar kita tenu dulu. Mau kau rasakan menjadi perempuan nak? Mau kau? Nggak mau, Masuk ke nggak mau, Kristen. kan, nggak mau. Masuk ke Kristen. Pandi, Handi, lo ku main nak Handi, lo pada aku ya lo tante lo ku nabi sikit ku tante mu Handi, lo ku main nak. Takut bicara sama saya ini. Handi, apakah kau mau jadi polwan anakku? Datang ke sini sama tante. Handi, sini kok nak. Mendaftar ke polwan nak, sama saja. Kalau mau ku mendaftar polwan masuk mau ku di Kristen. Karena laki perempuan sama jadi saja di Kristen. Dalilnya ada. Galatia 3 nomor 28. Yang bukan Yahudi mengaku Yahudi sah dan tidak berdosa. Yang bukan perempuan mengaku perempuan juga sah dan tidak berdosa. Itulah Dengar yang dulu, dipakai Pak. oleh otoritas Dengar dulu, gereja mengkawinkan Kristen laki sama laki. Makanya ada orang bilang jangan sampai Kristen mayoritas di Indonesia. Karena kapan Kristen mayoritas di Indonesia? Galatia 3 nomor 28 akan berlaku. Hahaha dan hihihi akan nikah. Bapak cerita sama saya. Nggak mengambak. Berarti kanda kena gigi uang kembali. Tidak ada cerita. Pokoknya nggak ada kembali. Uruskan dulu. Mereka nanti ini Jangan lari. Dinda Handi. Bapak Dinda jumpai Handi. Bang lari. Matikan mic saya. Pandi, nanti mereka di neraka, Iya, no? Dipanggil Pandi. mi naik, dipanggil. Iya, iya. Jimmy, Ya. hadap Iya, kanan. Paman. Pak Juma sama Iya paman. Gerak. Jadi Jimmy hadap kanan si Jangan Jimmy. mati, saya punya mic. Nungging si Jimmy. Di belakang Jimmy Bapak, jarak 5 meter itu malaikat berdiri pegang linggis yang membara kan. Nah, hitungan ketiga, tancapkan linggisnya. Begitu 1, 2, 3, Jimmy langsung berdiri. Hep malaikat, stop dulu malaikat, stop malaikat, stop. Ada apa Jimmy? Ada apa? Tunggu. Pakai ludah dulu Jim, pakai ludah. Nah, habis ditaruh ludah, habis itu ditabrak sama malaikat pakai linggis. Kenapa? Karena dalil ini, kawan. Udah ku bilang jangan kau coba-coba bawa Galatia 3. Kau bawa Galatia 3. Hapus lah. Gak bisa pahammu, nalarmu, Pak ya. Sekarang saya tanya, kalau gitu, kenapa kau mengatakan dirimu adalah Yahudi, sementara kau bukan darah Yahudi? Kenapa? Oh, udah aku terangkan. Gitu kan enak, Pak. Enggak masuk. Makanya kasih berbicara, Pak. Iya, silakan. Menjadi Syarat
untuk menjadi orang Yahudi harus menjadi anak Abraham. Berarti syarat untuk menjadi laki-laki harus menjadi anak Abraham. Bagi Iya. perempuan yang mau jadi laki-laki, jadi anak Abraham. Sekarang, Bagi laki-laki yang menjadi perempuan, untuk jadi anak Abraham. menjadi- Betul? Janganlah perempuan. Untuk menjadi orang Yahudi, syaratnya harus menjadi keturunan Abraham. Nah, sekarang syarat untuk menjadi anak Yahudi harus menerima Yesus Kristus kan? Iya. Nah, sekarang laki-laki yang ingin menjadi perempuan harus menjadi anak Yesus Kristus kan? Jangan lari ke situ. Ini Lah itu dalilnya begitu. Gimana ceritanya? apa itu? Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, Maksudnya tidak sama. ada laki-laki. Dengar dulu Pak, dengar dulu. Dulu Tidak kan ada yang laki-laki itu hanya orang atau Lewi. perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Kalian satu, mau perempuan mau laki-laki satu. Jadi kalau kamu pingin ya sesama mau biar sama kan satu itu dah. generasi. Dona. Jaringan lagi. Iya. Dona diam dulu Dona. Jika lagi jiwa kembali. Kena tai, ulang lagi. Halo? Saudara bukan Kita Yahudi bicara, ngaku Pak. Yahudi boleh. Berarti saudara bukan perempuan bisa ngaku perempuan boleh. Itu dalil. Bukan itu maksudnya. Lah, lalu apa Artinya maksud bukan Anda? beda- Bukan langsung. Lalu apa langsung maksud program Anda? anak kelamin. Apa Itu maksud sudah Anda mengaku? kali. Apa maksud Akhirnya Anda anak- mengaku guru- Yahudi? Guru apa? Sementara Anda bukan Yahudi. Maksud apa? Maksudnya apa? Anda bukan Yahudi ngaku Susah Yahudi kali sama maksudnya. Pak Juma ini bicara ya. Loh, saya berdasarkan dalil, Bung. Ya tadi. Dengar saya berbicara dulu. Maksudnya untuk menjadi orang Yahudi harus dibaptis dalam Yesus Kristus. Jadi Nah. semua yang dibaptis dalam nama Yesus Kristus adalah keturunan Abraham. Nah. Maksudnya bukan laki-laki jadi rokan anak kelamin. Terus anak kelaminnya yang lonceng jadi apa? Bukan gitu. Nggak bisa begitu dong. Sekarang pertanyaan saya, Yahudi beneran, yang darah beneran, Yahudi, ada jenis kelamin laki perempuan nggak? Tadi Ada kita nggak? bicara Pak, Ada jangan nggak? ada konteks. Ada. Tadi kita Ada bicara laki kalau perempuan. sudah dibaptis Nah, itu sudah sekarang- menjadi warga negara sorga. Iya, Jadi dengar, kalau keturunan dengar. Abraham, semua Dengar, warga saudara. negara sorga. Oke, Jadi kalau dengarkan. Giliran saya. Ketika Anda bukan orang Yahudi, di situ ada tembok pemisah antara Yahudi dengan yang bukan Yahudi. Laki-laki dan perempuan ada tembok pemisah. Nah, tembok pemisah ini hancur lebur ketika Anda dibaptis dalam nama Kristus, betul? itu kan kata Bapak itu. Loh, Tepuk tangan kalau saya yang kodok tangan. gimana ceritanya ini? Saudara-saudara, yang bukan Yahudi boleh mengaku Yahudi. Yang bukan perempuan boleh mengaku perempuan. Itu beda kon. Aduh, Iya. dan kali tapi guru pahamnya kok gitu. Langsung nggak ada perbedaan nggak ada hamba laki-laki perempuan. Maksudnya bukan berarti langsung kelamin bukan gitu. Semuanya sama di hadapan Yesus Kristus. Iya, Apa saya sudah paham. dibaptis, sudah Saya menjadi manusia ngerti. baru, Paham kenapa lahir dari sorga, Saya sudah hidup paham, oleh Roh. saya mengerti. Tidak ada perbedaan. Artinya tidak ada Saya lebih hebat dari paham. Yahudi, lebih hebat nggak gitu. Lebih hebat Lewi nggak gitu. Nggak Saya ada ulang lagi, di- saya dibangga-banggakan baca semua dalil. di sini. Kalau sudah Saya dibaptis baca- oleh saya Kristus, baca dalil. semuanya sama. Mau Yahudi pun, mau orang Jepang pun Oke. sama semua, mau orang Oke. Batak pun, Oke. suku Karo pun Oke. sama semua. Oke. Nggak ada Oke. lebih hebat Yahudinya. Semua Sekarang- sama. Kau Sekarang kamu mengulang kata sama 6 kali. Tolong kau tunjukkan dalilnya di mana ada kata sama di dalam Galatia 3 nomor 27 sampai 29. Silakan. Silakan. Ku bilang tadi jangan mau dipermalukan, kau minta dipermalukan, malulah kau. Silakan. saya bisa bicara Den. Ya, 6 kali kau mengatakan. Iya, silakan. Bang Juma, Bang Iya. Juma. Setelah ini saya boleh diskusi ya habis ini. Kan, Boleh. Pak Nasrani ini agamanya apa Pak? Kristen atau Nasrani? Kristen. Iya, boleh. Silakan. Ya apa, ke orang lain dia langsung, kita dimatikannya. Capek suaraku. Langsung jangan sudah.